Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsala rasulahu ala kafatil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqul karimul manan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Segenap pemirsa channel Babu Sofa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini bersua lagi bersama kami dalam acara rutinitas setiap 2 minggu sekali, yakni siraman rohani. Yang di sini saya mengambil rujukan atau pegangan untuk bersama-sama belajar kitab Hadis Arba'in Nawawi. Pertama kali, marilah kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan sore hari ini bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat hanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita semua kelak fi yaumil qiyamah termasuk golongan umat yang benar-benar mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pemirsa Babu Sofa yang kami hormati, untuk kali ini saya akan membacakan hadis Rasulullah, yakni hadis yang kedua. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol. Hadis kalau dimanani dengan basa Jawane ala santri salafnya, An Umar bin Al-Khattab, dan riwayatake saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ngendikan sinten Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun, ing dalem antarane kita iku julusun lungguh inda Rasulillah, ing dalem ngarsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, ing dalem suwijine dina, ittola'at dumadaan alaina ing atase kita rajulun utawi ana wong lanang syadidu bayadis syabi kang banget putih agemane, syadidu sawadi sya'ri kang banget ireng rekmane, layuro alaihi, layuro ora ngerti alaihi atase rajul, orang ngerti kita atase rajul iku mau asaro safari saka ndilabete lelung tindakane, wala ya'rifu lan ora kenal hu ing rajul minna saking golongan kita sahabat hadun sapa wong siji wae hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabi cumedak maring jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas nada banjur nyandekake sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone jeng Nabi. Wa wadha alan nyalehake sinten rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakidaihi ing atase pupu lorone jeng rajul, ing atase pupu lorone jeng Nabi. Pada suatu hari itu ada sahabat sowan bersama Rasulullah. Kemudian di situ
datang seorang laki-laki yang sahabat itu sendiri tidak tahu dari mana sih arahnya datang seorang laki-laki itu. Dia sangat putih agemannya, bajunya putih, kemudian rambutnya hitam kelam. Di antara sahabat itu tidak ada yang ngerti. Tiba-tiba memang di situ langsung jek nih di situ di majelis itu. Kemudian lelaki itu meletakkan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah. Lalu meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah. Waqala lan ngendikan sinten rajul ya Muhammadu wa Muhammad akhbirni anil Islam. Akhbirni nyeritanono sira Muhammad ni ing ingsun anil Islami sangking Islam. Faqala banjur jawab sinten Rasulullah jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al Islamu utawi Islam iku antasyada yen to nyekseni sira an la ilaha antamusne kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ku maujud illallahu ing rupane Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan temestune jeung Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa tuqimas shalah wa tuqimalan njejekake sira as-sholata ing salat. Wa tu'tiya lan meni sira az-zakata ing zakat. Wa tasuma lan yen poso sira Ramadhana ing bulan Ramadan. Wa tahujja lan yen to haji sira al-baita ing Baitullah in istata'ta lamun kuwasa ira ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Qala jawab sapa rajul sodaqta bener sira. Fa ajibna banjur kagum kita heran lahu maring rajul yas'aluhu takon sapa rajul ing jeung Rasul wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul ing Rasul. Dari situ sahabat sama heran ya. Kan datang seorang laki-laki yang begitu putih agemannya, kemudian rambutnya hitam kelam, sangat dekat sekali yang sama jeung Rasul. Kemudian lelaki itu bertanya pada Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, antasyhada alla ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata alistabila. Sodakta. Beliau yang bertanya, beliau juga lagi yang membentulkannya. Sahabat sama heran nih, heran semuanya. Tanya lagi, pola ngendikan sapa rajul akhbirni nyeritanono ni ing ingsun anil iman sangking iman. Ola jawab sinten jeung Rasul antuk mina yen to iman sira billahi ing Gusti Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir wa tu'mina lan yen to percaya sira bil qadari kelawan qadare Allah khairihi rupane baguse qadar wasarrihi lan alane qadar. Qala jawab sapa rajul sodaqta bener sira. Qala ngendikan meneh sapa rajul fa akhbirni anil ihsan fa akhbirni nyeritano sira Muhammad ni ing ingsun anil ihsani saking ihsan. Qala jawab sinten jeung Rasul anta budayan to nyembah sira Allah ing Gusti Allah ka'annaka kaya-kaya temune sira iku tarahu mirsani Allah. Fa ilam takun lamun ora ana sira iku tarahu kok mirsani Allah fa innahu monggo temune Gusti Allah iku yaroka mirsani sira. Kemudian lelaki qala jawab fa akhbirni an-nisaah
Sebelumnya saya terangkan juga pertanyaan pertama, beliau tanya tentang Islam. Kemudian yang kedua disuruh menjelaskan juga bagaimanakah pendapatmu tentang iman. Kemudian Rasulullah menjawab, iman ya iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan iman juga pada qada-qadarnya Allah. Dibetulkan juga oleh laki itu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, bagaimanakah pendapatmu tentang ihsan? Kemudian Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka taroh fa'ilam taroh fa'ilam takun taroh fa'innahu yarok. Jikalau kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Dijawab oleh lelaki itu, qala ya fa'akhbirni anis sa'ah. Kemudian lagi bertanya lagi tentang sa'ah, hari kiamat. Qala jawab sinten jeung Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu ora ana tawi perkara kang takonake anha saking ma iku a'lamu bi'alamu kang langkung pirsa minas sa'ili katimbang wong kang takon. Mal mas'ulu utawi wong kang den takoni anha saking ma bi'alama iku kang luwih pirsa minas sa'ili katimbang wong kang takon. Rasulullah menjawab, kemudian ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, bukanlah orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Qala ngendikan lagi sapa rajul wong lanang mau fa'akhbirni critanana sirani ing ingsun an amaratiha sanging pira-pira tandane saah. Ya, kalau begitu ceritakan bagaimana pendapatmu tentang tanda-tanda dari saah itu hari kiamah. Qala jawab sinten jeung Rasul, andalidal amatu rabbataha wa antarul huffatal urata aliyah ri'a ansa'i yatatawaluna fil dunya. Antalita yentom mana sapa amatu budak rabbataha ing bendaharane amat. Wantaro yang tinangin siro al hufata wong kang mlaku ngodok urota kang uroh iku apa ya maknane? Udo uroh itu aryun iku udo. Ala alata kang mlaku sikir asyai kang padha angon iku ya tatawaluna kan wis padha dhuwur-dhuwuran fil bunyani ing dalem gawe bangunan. Itu amarah. Jadi amaratian sa'ah, Rasulullah menjawab apabila sudah ada budak melahirkan anak dari tuannya. Nah, saat ini juga sudah banyak nggih. Kemudian orang yang dulu miskin, tidak punya kasut, berjalan kaki, lagi tidak punya pakaian lengkap. Kemudian dia saat ini sudah bermegah-megahan dalam bangunan. Sumantolako banjur lunga sapa rajul palabistu malian banjur meneng ingsun ing dalam suci mangsa. Setelah tanya begitu langsung pergi si laki-laki tadi. Kemudian kita diam sejenak. Setelah diam pada sahabat itu sumakol banjur ngendikan sinten Rasulullah, ya Umaru he Umar atadri manisail. Atadri ana ta ngerti sira Umar man utawi sapa ta iku asail wong kang takon. Hai Sayyidina Umar, adakah kamu tahu siapa tadi laki-laki yang bertanya kepadaku? Qultu matur ingsun. Sayyidina Umar yang mendapatkan hadis ini, Allahu utai Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu kang langkung pirsa. Allah wa rasul a'lam. Allah dan rasulnya lebih pirsa. Qala mayor jawab sinten Nabi fa inahu temestune rajul iku mau iku Jibrilu malaikat Jibril atakum kang teko sapa Jibril kum ing sira kabeh yu'allimukum kang mulang sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama ira kabeh. Ketahuilah sesungguhnya lelaki yang datang tadi yang hitam rambutnya, putih agamanya, tidak kalian ketahui dari mana datangnya
Beliau itu adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu ngriwayatake hadis sinten Muslimun, Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu pemirsa Babus Sofa TV, channel TV yang berbahagia. Jadi sini hadis yang kedua dari hadis Arba'in dapat kita simpulkan, dapat kita tarik pelajaran bahwa di sini ada kolerasi antara Islam, iman, dan ihsan. Nah, di sini tadi Rasulullah ditanya dan malaikat Jibril, apa sih yang dikatakan Islam? Kita semua sudah katakan Islam, ya? Islam semua sudah kafah belum ya? Islam sudah kafah, imannya juga sudah, ihsannya. Kalau kita iman pertama kali yang menjadi dasar pondasi kita adalah iman. Iman seseorang. Ibaratkan bangunan itu pondasinya ini adalah iman. Tu'minu billah wa malaikah wa rusulih wa kutubih wa qadri wa yaumil akhir. Semua percaya nggih? Kita semuanya percaya bahwasanya itu memang ada benarnya walaupun belum kita lakukan. Tapi memang ada benarnya. Kan kita iman, ini percaya kita. Ini pondasi kita. Kemudian kalau Islamnya itu adalah tiangnya. Yang antasyada ilaha illallah, kalian menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa tuqima shalah, menjalankan shalah, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakah, wa tasuma Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah tiang dari rumah itu. Tiang. Nah, dari sini tidak bisa cuma iman percaya tok kemudian tanpa ada tiangnya, rumah nggak ada tiangnya, yo belum dikatakan rumah. Jadi kalau kita pengen jadi insan yang sempurna, ini pondasi kita iman, kemudian ibaratnya tiang ini adalah Islam, ihsannya ini tadi atapnya itu adalah ihsan. Ihsan bagaimana? Nah, tadi antabudallaha ka'annaka tarah fa ilam tarah fa innahu yarak. Kalau kita menyembah kepada Allah seakan-akan Allah itu kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Jadi dalam sini bentuk apapun yang kita lakukan itu pasti dipersani oleh Allah. Jadi kita melakukan apa perintah, kemudian kita mengurangi perbuatan atau mencegah perbuatan yang mungkar, semuanya Allah serba perso itu nggih. Jadi korelasi iman, Islam, ihsan. Jadi kita ini pingin rumahnya menjadi bagus apa tidak? Kalau rumahnya bagus, otomatis kita yang harus melaksanakan membuat rumah itu sendiri. Pondasinya bagus, imannya percaya. Kalau iman pada Allah sih, sementara ini memang baru ngertinya kita 6 itu ya. Padahal kalau kita belajar di kitab Syu'abul Iman, al-imanu billah bid'un wasabe'una. Bid'un itu utungan ganjil, wasabe'una lan 70 apane subhatan cawange. Jadi cabang iman itu sendiri jumlahnya ada 77. Tapi sementara kita belajar dari SD, SMP, SMK, SMA, kalau belum istilahnya ngaji kitab yang salaf-salaf gitu, kita ngertinya pada Allah, Rasul itu. Padahal bid'un wasabe'una, iman itu cabangnya ada 77. Wal afdaluha, yang paling utamanya iman, ini dasar iman ya, iman percaya. Afdaluha, paling utamanya iman itu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah iman yang paling tinggi nilainya. Kemudian wa adnaha, dan yang paling rendah-rendahnya iman tumitul ada anitorik. Tumitul ada anitorik niku maknane membuang kotoran di jalan, membuang hal yang menyakitkan hati di jalan. Itu termasuk iman. Kalau kita tidak tahu
alah opo kuwi ana anu ning dalan watu gede. Kalau udah kita punya iman, tahu dan ngerti, pasti kita singkirkan. Nanti kalau kesandung orang anak kecil atau orang tua yang lewat, nah, itu termasuk tambah juga satu cabang iman. Nah, sementara ini iman menjadi pondasi kita, kadang nakos, kurang, kadang yazid, kadang tambah, itu tergantung dari kita sendiri sebagai mukminnya. Untuk mencapai insan kamil harus dasarnya iman kita kuat, tiangnya bagus, menjalankan syariat Islam, kemudian kita baru merealisasikannya dalam perbuatan sehari-hari. Nah, jadi iman, Islam, ihsan tidak bisa dipisahkan. Kita harus bisa mempunyai dasar yang kuat iman kita, kemudian Islam kita jalankan, kemudian baru terbit ihsannya. Itulah menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna. Begitu nggih Bapak Ibu, sedikit dari uraian hadis Arba'in Nawawi yang kedua tentang kolerasi antara iman, Islam, dan ihsan. Semoga kita sebagai seorang mukmin bisa dikatakan yang insan kamil, mukmin kamil, bisa menjalankan pondasi iman kita kuat, kemudian Islamnya yang kita laksanakan, kemudian atapnya perbuatan kita semakin bagus. Begitu yang dapat kami sampaikan sedikit, semoga ada guna manfaatnya. Dan dari saya pribadi mungkin ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhomal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.